Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Pantun dulu ya Besti, jalan-jalan ke Bukit Cinta, pulangnya bawa bunga melati. Podcast hadir bukan hanya cerita, tapi mengajak kita lebih empati. Halo Sobat Sayang, selamat datang di podcast Sayang Plus, sahabat layanan HIV/AIDS yang nyaman dan gampang diakses. Terima kasih sudah klik video ini dan meluangkan waktunya. Karena topik kita hari ini nggak main-main guys. Hari ini kita akan mengangkat tema yang luar biasa, yaitu tentang stigma itu lebih sakit dari virus. Tentunya bersama saya Almira yang nggak cuma datang untuk ngobrol, tapi juga mengajak teman-teman semua untuk buka hati, buka mata, dan ayo kita bareng-bareng melawan stigma yang masih banyak terjadi pada teman-teman kita dengan ODIF. Sebelum kita mulai obrolan seru kita pada hari ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika, kepada Bu Prima Saras Puspa selaku PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, beserta jajaran Diskominfo yang telah memfasilitasi ruangan podcast ini, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan nyaman dan profesional. Tanpa dukungan dari Diskominfo, tentu ruang kreatif seperti ini tidak akan terasa semudah dan semenyenangkan ini ya teman-teman. Semoga sinergi baik antara kesehatan dan komunikasi terus terjalin dengan baik untuk mendorong dan menyebarkan informasi yang lebih inklusif, mendidik, dan menumbuhkan empati, terutama dalam isu-isu penting seperti penanggulangan HIV dan penghapusan stigma. Sekali lagi terima kasih untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang. Dan podcast ini juga merupakan hasil dari inovasi Puskesmas Legok yang mengangkat tentang tema stigma dan diskriminasi pada ODIF. Dan ini juga termasuk inovasi yang kita namakan dengan Sayang Plus, ya, sahabat layanan HIV/AIDS yang nyaman dan gampang diakses. Podcast ini bukan hanya sebagai media komunikasi, tapi juga menjadi jembatan bagi harapan teman-teman ODIF dan bukti bahwa transformasi pelayanan bisa dimulai dari hal sekecil ini, asal dilakukan dengan hati. Kalau stigma dibiarkan, dampaknya bisa tragis. Lewat inovasi dari Puskesmas, kita hadirkan layanan yang lebih manusiawi dan dinamis. Dan tidak berlama-lama ya teman-teman, hari ini saya nggak sendiri dong ya. Saya datang bersama dua narasumber ya, yang sangat luar biasa, yang selama ini sudah menjadi teman-teman bagi ODIF juga. Dan sebelum kita masuk ke narasumber, mungkin saya akan memperkenalkan dulu ya. Perkenalkan dulu, nama saya Almira ya, kebetulan saya adalah sebagai penanggung jawab layanan HIV di Puskesmas Legok Kabupaten Tangerang, dan di sini saya juga membawa dokter saya ya di Puskesmas Legok. Selamat pagi dokter. Pagi. Dan saya juga membawa seorang pendamping ODIF kita ya. Selamat pagi Kak Yana. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Jadi hari ini Dok sama Kak Yana kita akan membahas nih tentang stigma dan diskriminasi terhadap ODIF. Karena kan selama ini saya selalu nih dapat cerita dari teman-teman ODIF, karena mereka itu selalu menerima stigma bukan dari masyarakat aja, tapi dari tenaga kesehatan juga atau dari tenaga medis juga gitu. Jadi bukan hanya dari masyarakat sekitar. Jadi di sini kita akan bahas nih tentang stigma dan bagaimana caranya kita meruntuhkan stigma itu. Karena dengan stigma itu mereka ODIF itu merasa tidak percaya diri untuk berobat ke layanan kesehatan gitu. Ya. Jadi nanti saya akan bertanya-tanya nih sama Mas Yana juga, sama Dokter Barlian juga. Ya, kebetulan ini adalah salah satu dokter panutan saya juga di Puskesmas. Aduh, Ya. terima kasih. Terima kasih ya Dok sudah hadir di sini yang memenuhi undangan Sama-sama, saya. Almira. Terima kasih ya Terima Kak kasih Yana. udah diundang ya. Ya, oke. Jadi ini untuk Kak Yana ya. Kita mulai dulu nih dari Kak Yana. Nggak apa-apa ya Dok, kita ke yang muda dulu ya. Silakan. Jadi Boleh, untuk Kak boleh, Yana siap. nih, ini kan selama ini kan sudah menjadi pendamping ya, pendamping Iya, ODIF betul. ya. Sudah menjadi pendamping selama dari tahun berapa? Dari tahun 2020, udah 5 tahun berarti. Udah 5 tahun ya. Berarti selama 5 tahun ini tolong dong ceritain gitu, ada nggak tantangan atau misalkan pengalamannya Kak Yana nih selama mendampingi ODIF gitu? Ada pengalaman menarik sih ya di
selama saya bertugas sebagai pendamping sebaya, di mana waktu itu saya menemukan kasus orang dengan HIV yang stadium 4 dengan AIDS dan dikucilkan sama keluarganya Oke. gitu. Kucilkan Dan sama keluarga ya. iya betul. Perjuangannya itu bagaimana caranya agar si klien ini bisa mendapatkan layanan kesehatan yang bisa membantu dia untuk bangkit kembali, sehat kembali gitu. Selain untuk kesehatan juga kita butuh apa ya? Bagaimana keluarga ini bisa menerimanya dia lagi. Gitu. Oke. Dan singkat cerita akhirnya si klien ini sehat kembali, alhamdulillah si keluarga pun menerimanya dengan status HIV-nya tersebut. Sampai saat ini si klien rutin minum obat, sudah aktivitas sehari-hari sudah biasa lagi sama pada umumnya orang-orang ya, karena HIV itu bukan akhir dari segalanya. Iya, berarti dia lebih bisa bekerja kembali ya, Iya. untuk menjadi lebih produktif lagi gitu. Nah, untuk Kayana sendiri itu sudah berapa lama menjadi pendamping ODIF? Kalau saya sendiri untuk di Yayasan Citaan Daru ini udah dari 2020. 2020 Iya. berarti sudah 5 tahun Udah ya. 5 tahun. Tapi sebelumnya saya sih memang aktif di komunitas ya, untuk berperan untuk mendampingi teman-teman audit. Oke, jadi selama 5 tahun ini pasti ada tantangannya ya. Kalau kita boleh tahu itu ada tantangannya nggak yang selama mendampingi ODIF itu? Misalkan nih, ODIF ini kan ada juga yang sudah kita kasih tahu harus ngambil obat gitu rutin gitu ya. Tapi di antara mereka ada juga yang tidak mau ngambil gitu. Iya, tantangan buat kita untuk mendampingi ODIF itu mendampingi teman-teman yang denial. Oh, yang Iya. denial masih belum menerima ya, Iya, yang untuk belum menerima akan penyakitnya statusnya. gitu. Karena kalau mereka denial tidak menerima dengan statusnya, mereka akan sulit untuk minum obat. Mereka tidak mau, bahkan mereka menolak untuk dirujuk ke layanan. Itu sih tantangan tersulit. Tapi bisa ya melewati tantangannya ya, misalkan dengan kita lakukan pendekatan terus-menerus. Oke, pendekatan secara terus-menerus. Tapi pernah nggak Kayana kalau lagi pendampingan nih diusir sama ODIF-nya, pernah nggak? Misalkan Pengalaman nggak seperti mau itu, gitu, iya. nggak mau berobat gitu. Ada pasti. Ada pasti ya. Hal-hal seperti itu ada. Bahkan sama keluarganya sendiri pun pernah diusir gitu. Oke. Terus dari pendamping sendiri, bagaimana caranya kakak untuk membantu ODIF ya melawan stigma dari masyarakat? Karena kan kalau untuk ODIF kan mereka biasanya lebih menyendiri gitu ya, karena takut statusnya diketahui sama orang lain. Kalau dari komunitas itu ada perannya nggak? Iya, biasanya kalau dari komunitas, biasanya saya membawa klien ini untuk bergabung di komunitas. Selain itu kita harus memberikan mereka informasi yang tepat ya, tentunya tentang HIV. Dan kita memberikan kepercayaan diri kepada si ODIF ini gitu, agar mereka lebih percaya diri, tidak mendiskriminasi diri sendiri. Berarti dengan menumbuhkan kepercayaan diri mereka kembali ya untuk bisa bersosialisasi. Iya, gitu. karena itu penting sekali. Oke. Nah, dari Kayana sendiri, untuk dukungan secara emosional terhadap orang dengan ODIF itu penting nggak? Karena kan kalau kita dari layanan kesehatan, misalkan ya, dari layanan kesehatan itu kan kita memberikan layanan berupa medis, pengobatan. Nah, dari Kayana sendiri, kalau untuk pasien-pasien dengan ODIF, teman-teman dari ODIF ini butuh dukungan secara emosional nggak? Iya, kalau untuk di pendampingan itu sangat dibutuhkan ya. Sangat dibutuhkan. Karena mendukung secara emosional itu membantu meringankan tingkat kesetresan, depresi, ketidaknyamanan diri sendiri, itu bisa mengurangi, bisa membantu teman-teman ODIF di luar sana. Oke, jadi pendapatnya Kayana tentang kalau di puskesmas itu kan memang semua pelayanan sudah ada untuk pelayanan HIV ya. Tapi dari puskesmas Legok itu kan kita ada yang namanya Sayang Plus gitu ya. Nah, menurut Kayana dari sebagai pendamping nih untuk Sayang Plus ini gimana terhadap teman-teman ODIF? Oh iya, untuk program baru di Legok ini ya, yang Sayang Plus itu menurut aku sangat membantu teman-teman di layanan, karena sudah ketika mereka diberikan kenyamanan di layanan, maka mereka tidak akan lagi
ragu untuk datang ke layanan, dan apalagi sekarang dipermudah ya untuk Iya, mengaksesnya. Jadi mereka tidak akan bosan untuk datang per bulan gitu. Karena kalau tidak ada kenyamanan dan dipersulit, mereka kan datang nih per bulan ya. Mungkin mereka akan jenuh gitu kalau mereka dipersulit ataupun tidak ada kenyamanan. Dengan adanya kenyamanan dan dipermudah ini sangat membantu teman-teman audit di layanan. Berarti tetap harus dipertahankan ya Iya. untuk Sayang Plus ini gitu. Dan yang terakhir nih Kak, apa harapan Kakak untuk pelayanan HIV di seluruh fasilitas kesehatan, baik itu rumah sakit maupun di puskesmas? Harapannya sebagai pendamping atau sebagai menyuarakan lah dari suara teman-teman ODIF gitu. Harapannya apa? Iya, untuk harapannya untuk di layanan mungkin pelayanannya lebih bagus lagi. Terus kalau bisa semua layanan, semua petugas layanan maupun nakes ataupun OB, security itu diberikan edukasi HIV dengan tepat gitu, agar ketika ada teman-teman audit datang ke layanan tidak ada lagi stigma dan diskriminasi. Berarti harus ada edukasi juga selain dari tenaga kesehatan ya, contohnya security ataupun yang lainnya. Iya, Pokoknya betul. yang ada di layanan kesehatan Iya. ya untuk menghindari stigma itu. Yes. Oke, itu dari Kayana ya. Terima kasih ya Kayana ya yang selama ini sudah mendampingi ODIF kita dengan semangat yang luar biasa. Semoga dengan ada pendampingan ini bisa menumbuhkan rasa percaya diri dari teman-teman ODIF untuk terus melanjutkan hidup yang lebih produktif. Nah, selanjutnya kita juga ada narasumber yang kedua ya. Selamat pagi Dokter Barlian. Oke, beliau adalah salah satu dokter dari Puskesmas Legok dan beliau juga salah satu dokter panutan saya di Puskesmas ya, termasuk dokter yang sangat ramah juga terhadap pasien ya. Gimana Dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Macet nggak Dok kesini? Ya lumayan. Lumayan ya. Makasih loh ya udah diundang ke podcastnya. Oh iya, sama-sama Amira ya. Semoga tidak bosan ya kalau untuk ada undangan selanjutnya. Siap. Ya. Boleh dikenalin dulu Dok peran dan tanggung jawabnya selama ini di Puskesmas atau selama menjadi penanggung jawab ruangan HIV. Oh iya. Jadi saya sudah bertugas di Puskesmas Legok sudah 2019. Sejauh ini memang sudah 3 kali pergantian dari pemegang program HIV dan tentunya peran yang diberikan oleh PJ HIV terhadap saya ya mungkin karena sebelum-sebelumnya kan PJ-nya dokter ya. Iya, betul. Jadi sehingga peran saya di PJ-PJ sebelumnya itu juga sama ya dengan teman-teman yang lain. Namun untuk yang sekarang memang kita lebih komprehensif ya, baik itu peran-peran untuk upaya kuratif, pengobatan ya, kalau kuratif, terus upaya preventif, pencegahan, ataupun upaya-upaya promotif ya, itu memang lebih apa namanya, lebih banyak ke kuratifnya Ya. terutama dalam menemukan kasus baru, melakukan screening, memberikan pengobatan sesuai standar, melakukan evaluasi keberhasilan terhadap pengobatan, terus juga memberikan edukasi-edukasi kepada pasien-pasien orang-orang dengan HIV ini supaya rutin kembali berobat, dan juga yang sangat penting adalah memberikan semacam edukasi dan motivasi terhadap teman-teman nakes untuk agar tidak memberikan stigma yang dan dalam diskriminasi konotasi ya. Stigma dan diskriminasi dalam memberikan pelayanan terhadap orang-orang dengan HIV ini. Oke. Gitu. Selama dokter menjadi penanggung jawab pelayanan HIV di Puskesmas, punya tantangan nggak? Wah, banyak ya. Banyak tantangan nggak? Pasti ada namanya di pelayanan. Tentunya kita pasti ada ada tantangan-tantangan yang memang dapat memberikan semacam
halangan ya dalam kita memberikan pelayanan terhadap orang-orang dengan HIV. Itu mulai dari pasiennya yang nggak mau kontrol lagi, ya, lost follow up lost ya, follow lost up, follow up. mulai dari kadang-kadang pasiennya tidak mau melakukan cek ulang viral load-nya. Tapi ya selama ini dengan kerjasama interprofesi, lintas program, dan juga dengan PJ HIV yang baru ya Mbak Almira ya. Iya betul. Jadi dengan adanya kerjasama semua pihak ini memang tantangan-tantangan yang kita temukan di lapangan ini dapat kita atasi bersama-sama sehingga dalam pelayanan kesehatan terhadap orang-orang dengan HIV ini dapat berjalan dengan baik. Ya. Salah satunya dengan inovasi Sayang Plus ini bisa menurunkan atau setidaknya kita bisa mengurangi stigma dan diskriminasi dari masyarakat ataupun tenaga kesehatan gitu ya. Terus menurut dokter nih, pendekatan emosional itu sebenarnya penting nggak buat teman-teman ODIF gitu? Karena kan selama ini kita melihat kalau untuk teman-teman ODIF itu hanya mendapatkan pelayanan secara medis ya. Tadi yang seperti saya sampaikan kepada Kak Yana gitu. Jadi menurut dokter penting nggak untuk pendekatan secara emosional? Kalau penting itu sebenarnya mereka itu juga butuh kan untuk dukungan secara emosional gitu. Betul. Nah, emotional support ini memang saya rasa bukan penting, tapi menurut saya sangat penting ya. Karena memang selama ini dengan tadi bagus ya tadi judul podcastnya ya terkait dengan stigma ya. Karena memang menurut saya judul podcast terkait dengan stigma atau cap buruk negatif ini memang sudah selama ini sangat melekat ya. Jadi bagi orang-orang yang punya resiko HIV, orang-orang yang sudah terpapar dengan HIV itu trust terhadap petugas kesehatan, trust juga terhadap kepercayaan ya terhadap diri sendiri, masyarakat dan diri sendiri ini jadi berkurang. Jadi dengan tanpa adanya trust, otomatis orang-orang yang punya resiko ataupun orang dengan HIV ini mereka tidak mau menjangkau pelayanan kesehatan. Sehingga proses penularan terhadap penyakit HIV ini justru tambah liar dan tidak dapat kita kendalikan. Yang bisa membuat sebuah tren kenaikan atau fenomena gunung es nih. Nah, jadi yang di bawahnya nggak kelihatan, yang kelihatan cuma sedikit. Nah, akibat memberikan support yang terus-menerus oleh semua pihak, sehingga orang-orang dengan HIV ini mau berobat dan mau melakukan screening, juga mau melakukan pengecekan, sehingga efek dari penyakit penyerta yang disebabkan oleh HIV, terus viral load-nya juga bisa turun, sehingga angka penularan, angka kesakitan ini dapat kita tekan, yang ujung-ujungnya dapat kita kendalikan. Penularan HIV yang kita harap suatu saat dengan adanya emotional support yang membentuk trust atau kepercayaan dari orang yang dengan HIV atau orang-orang yang beresiko HIV ini, mereka mau menjangkau fasilitas kesehatan. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Jadi teman-teman ODIF yang juga awalnya lost follow up bisa kembali berobat ya untuk melanjutkan pengobatannya. Gitu. Nah, untuk dokter sendiri harapannya apa untuk kedepannya nih untuk pelayanan HIV di Puskesmas itu yang tetap membuat ODIF ini menjadi nyaman dan tentunya bisa menumbuhkan kepercayaan diri juga untuk berobat gitu. Harapannya apa? Nah, tentunya harapannya sangat besar ya. Ya, harapan seperti harapan kita bersama, kita maunya orang dengan HIV ini tidak didiskriminasi. Tidak di stigma negatif ya. Juga mereka diberikan support. Nah, itu harapan yang paling utama. Tapi ya harapan yang paling besar kita dapat mengendalikan angka HIV di wilayah kerja Puskesmas Legok ataupun di Kabupaten Tangerang maupun di negara kita tercinta Indonesia.
Jadi mudah-mudahan ini bisa kita lakukan berkat kerjasama dari semua pihak. Tentunya untuk menuju ke sana, memberikan emotional support yang baik, terus juga untuk melakukan pengendalian penyakit dan untuk pencegahan, ini butuh kerjasama baik itu dari stakeholder, ya, dari petugas kesehatan, ataupun dari masyarakat. Itu yang paling penting. Dengan memberikan edukasi yang benar ya, seperti Ayana yang tadi sebutkan ya Ayah. Iya, edukasi bukan hanya dari tenaga kesehatan gitu, Betul. tapi untuk semua. Jadi sehingga gitu. nanti ya harapan kita bisa menghapus Stigma ya dan stigma negatif diskriminasi. ini terhadap penderita atau orang-orang yang punya resiko HIV. Oke, ya terima kasih ya dokter ya untuk penjelasannya. Semoga diberikan kesehatan selalu. Amin. Dan terima kasih juga kepada Kayana ya yang sudah membagikan pengalamannya kepada kita semua ya. Terima kasih. Dari cerita hari ini satu hal yang bisa kita simpulkan ya teman-teman. Yang pertama, stigma itu tidak kelihatan tapi dampaknya sangat nyata. Dari kadang kita yang hanya berbicara yang menurut kita hanya biasa, tapi itu bisa menyakitkan bagi sesama. Dan kadang bukan virus yang bikin sakit, tapi omongan dan perlakuan orang sekitar ya. Karena itu kita semua bisa memulai dari hal kecil, tidak ngejudge, mau mendengarkan, mau belajar, dan mau peduli. Sebelum kita tutup, saya minta dong masing-masing narasumber nih ya, kasih satu kalimat nih buat masyarakat ya, buat masyarakat tentang stigma dan diskriminasi untuk teman-teman kita ODIF ya. Silakan, mungkin dari Kayana dulu boleh, dari Dokter Berlian dulu boleh, silakan. Silakan, siapa dulu? Ayana aja dulu. Kalau dari saya untuk masyarakat ya, untuk masyarakat di luar sana jangan pernah takut dengan ODIF, jangan ada diskriminasi dan stigma karena dalam hubungan sosial tidak bisa menularkan HIV itu. Terima kasih. Oke, berarti jangan takut ya untuk berbaur dengan siapapun. Oke, selanjutnya dokter. Ya, kalau dari saya kunci dari untuk pengendalian penularan HIV ini adalah kepercayaan. Kepercayaan yang yang diberikan oleh orang-orang dengan resiko HIV ataupun orang-orang dengan penyakit HIV untuk dapat berobat dan menjangkau fasilitas kesehatan. Jadi menurut saya yang paling penting adalah stop stigmanisasi negatif terhadap orang-orang yang dengan HIV ataupun orang-orang yang beresiko HIV. Itu saja. Oke, terima kasih. Jadi buat teman-teman semua juga terima kasih, buat narasumber kita juga terima kasih ya yang sudah buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, and share video ini kepada orang-orang terdekat kalian karena siapa tahu ada satu orang yang berubah pikirannya setelah menonton ini. Podcast ini adalah bagian dari inovasi Puskesmas Legok untuk menciptakan layanan HIV yang bukan cuma aman tapi juga nyaman secara fisik dan hati. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam sehat, salam empati. Bye-bye. Bye.